ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Saudara mukarramin para ulama, para kiai, para sepuh, para masyarakat yang berhormat dan berbahagia, jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah pada sama bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat nikmat serta hidayahnya yang mana sampai saat ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan roh, syukur-syukur sehat secara ekonomi. Begitu kuatnya gak tahu telah berkasih kata kurang awalnya seger doyan manas. Hadirin rahimakumullah, ini Ramadan sudah ke-16 malam 17 atau 15. Alhamdulillah tidak terasa sudah kurang tahun. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu dan kita diberi kekuatan untuk melanjutkan yang sekarang ini. Mudah-mudahan diberi oleh Allah kekuatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan yang sekarang ini sehingga sampai berharis. Dan harapan kita, doa kita semua, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diberi umur panjang oleh Allah sehingga menangani Ramadan tahun Allahumma. Yang kedua, salawat dan salam yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga semua yang ada di sini dicatat dan dibantu oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, namanya beruntung tidak lama-lama, kuliah 10 menit 7 menit atau 70 atau sekarang sudah selesai tidak apa-apa. Hadirin rahimakumullah, Ramadan tahun ini dengan tahun yang lalu sama apa tidak? Sama. Ramadan dari kita dulu kecil sampai sekarang juga sama. Ya bulan Ramadan. Yang membedakan itu apanya? Isinya. Oh, dulu di sini ada teman kita masyarakat ini, sekarang sudah tidak. Mungkin ada yang sudah almarhum. Oh, di sini dulu ada bapak ini, sekarang sudah tidak. Oh, dulu sekarang sudah tidak di sana itu yang orang yang mengisi bulan itulah yang silih berganti. Ada yang tidak, ada yang meninggal, dan semuanya juga akan mengalami apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan yang namanya mati, dan mati itu cuma sekali, dan ceritanya orang mati tidak ada yang lain. Nyawa cuma satu. Dan mati tidak ada yang tahu, sekarang, besok, atau masih panjang juga tidak tahu. Tahun ini teman saya mubalik juga ada yang pulang 2 orang. Kadang-kadang pikiran kita,
Oh, orang mati itu usia saya masih muda 25, mungkin masuk nanti 70, 80 dia ketahuan. Oh, nggak tahu gitu. Karena apa, kelapa itu ada yang diambil luar, ya. Apa keluar harus diambil santan. Ada kelapa, pohon kelapa diambil masih muda, sedikit tegang. Nah itu malah enak dari malaikat itu. Jadi dikaitkan seger. Seperti kita tidak tahu. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyad. Di mana saja kita ingin berada, manakala ajal itu sudah waktunya menyebut kita bersembunyi di benteng yang sangat tinggi, yang sangat kokoh. Sekiranya malaikat maut tidak bisa masuk, kalau sudah waktunya mati ya mati. Dan mati itu tidak harus menunggu sakit, tidak harus menunggu tua. Kalau waktunya nggak sakit, sehat, habis makan, mati ya Pak. Ada yang makan tua, nggak mati-mati yo, sampai orang-orang sampai pulang. Anak masih nunggu sampai berketen, sampai bersuyo, mati pegel, ya ada. Nah itu, sehingga bapaknya waras, anaknya mati diri. Ya ada. Karena apa, tidak ikhlas untuk merawat orang tua. Orang tua yang sakit, ibu yang sakit itu adalah apa? Pintu kita untuk menuju ke surga. Karena apa, para jamaah rahimakumullah? Surga itu di bawah telapak kaki seorang ibu. Al-jannatu tahta ummahat. Salah satu kunci surga itu ialah kita merawat orang tua. Tapi kita biasanya nggak kuat. Namun orang tua nggak kuat, apalagi orang yang sudah sakit-sakitan, nggak bisa apa-apa. Biasanya anak-anak itu kere-keran, bukan kere-keran rambut, kere-keran Melayu. Males berat. Hadirin rahimakumullah, mumpung ini masih bulan suci Ramadan, masih tinggal tahun season yang kedua. Awalullah maksudul maksudul nanti season yang kedua. Di situ ada yang kedua, nanti yang ketiga. Di situ ada bonus yang sangat luar biasa, yaitu Lailatul Qadar. Dan ini juga malam nuzul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Ada yang menyatakan bahwa Al-Quran itu turun di waktu Lailatul Qadar. Ada yang menyatakan malam 17 November. Juga malam ini yang pertama terjadi. Tentunya juga masukkan orang-orang musyrikin dan orang-orang Quraisy. Tapi wajilah yang itu ya turunnya bulan itu tanzim, bulan mana sampai tanzim. Disuruhnya itu Nabi surga itu berangsur-angsur. Tapi dari Lauhul Mahfuz Al-Quran itu turunnya berubah. Langsung ke Baitul Izzah, di sinilah baru berangsur-angsur. Yang turun yang pertama itu kan Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu 5 ayat yang pertama dulu. Tapi ada pertanyaan, Ustaz, kalau yang pertama diturunkan kan Al-Alaq, kenapa dalam susunan Al-Quran itu yang ditaruh pertama Al-Fatihah? Kan seharusnya sesuai dengan apa urutan turun. Tidak seperti itu. Memang susunan Al-Quran yang sekarang ini turunnya dari Lauhul Mahfuz, tertahan di Baitul Izzah dan diturunkan oleh malaikat berangsur-angsur kepada Rasulullah selama 22 tahun, 2 bulan, 2 bulan, dan 23 tahun. Itu berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan situasi. Adapun kalau bentuk mushafnya ini kan pada waktu Rasulullah SAW, Al-Quran ini belum diturunkan. Karena apa? Masih banyak penghafal Al-Quran ribuan. Setelah zaman para sahabat itu Al-Quran ini dibakar Umar Utsman. Kenapa banyaknya penghafal Al-Quran yang meninggal sehingga perlu dibuka. Di antaranya pada waktu itu memerangi ada seorang nabi yang palsu, Musailamah al-Kadzdzab. Tapi mereka memerangi Musailamah al-Kadzdzab, mengatakan dirinya nabi palsu. Mereka juga bikin Al-Quran, yaitu namanya Al-Fil, yaitu kaca. Al-Fil, Mama Adroka Al-Fil, kaca, apakah itu kaca?
Kaca itu punya udara yang panjang, untuk mobil. Nah, seperti terakhirnya dikurangi oleh satu. Perang itu banyak sekitar ribuan para syuhada, orang yang mati, sehingga disinilah perlu pembukaan seperti saat ini. Adapun petunjuk untuk pembukaan itu harus petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ayat ini tempatkan ini tempatkan ini ayat pada saat itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengumpulkan tulisan-tulisan para semua diberikan seperti itu. Kalau dikatakan ya karena Allah yang ada. Terakhir para jemaah rahimakumullah, apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan dan mudah dan manfaat. Sekalipun hanya sedikit, bahwasanya jaminan Allah terhadap keautentikan Al-Quran ini dijaga oleh Allah sampai wilayah umumnya. Al-Quran itu wahyu karena apa? Tidak mungkin bisa tercampur dengan tangan-tangan manusia. Tidak bisa. Al-Quran ini dipalsukan karena apa? Dijaga oleh Allah. Dengan apa? Banyaknya penghafal Al-Quran. Anak kecil bisa hafal Al-Quran, anak tahu dan bahkan orang buta itu bisa hafal Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah dijaga oleh Allah. Kemudian, sedangkan kitab agama yang lain ya tidak ada mana itu. Tidak bisa itu menunjukkan kitab mereka sudah banyak bercampur tangan dan tidak seperti itu. Al-Quran ini tidak. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kan Allah yang menurunkan Al-Quran nanti dan Allah yang menjaganya sampai yaumil qiyamah. Ini tuh jaminan. Jaga oleh Allah kalau menurunkan Al-Quran sampai ke yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya kira itu yang dapat kami sampaikan sedikit tentang Al-Quran, kehebatan Al-Quran, keaslian Al-Quran. Jadi kitab yang sampai sekarang ini dijaga kemudiannya keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai wilayah dunia. Hadirin rahimakumullah, nantinya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku dalam